Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai metode dan teknik pembelajaran pemecahan masalah matematika. Nah, sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator dan penyaji pertama. Nah, selanjutnya untuk pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu metode dan teknik pembelajaran pemecahan masalah matematika. Nah, tentunya sebagai guru, kita tidak hanya menentukan awal kegiatan pembelajaran itu dengan menentukan beberapa acuan ya, seperti tujuan, mendalami materi. Selanjutnya kita juga harus memilih alat dan bahan untuk pengajarannya, dan kita juga harus bisa menentukan alat evaluasi yang akan dilakukan itu seperti apa gitu. Nah, tentunya kita juga harus bisa memilih metode dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan permasalahan yang ada di masalah matematika ini, gitu ya. Nah, tentunya memang dalam pemilihan metode ini memang ada beberapa metode, yaitu seperti metode ceramah yang biasanya guru itu selalu menerangkan materi pembelajaran di matematika tersebut dengan metode ceramah ya, seperti itu. Nah, mungkin setelah ada lagi yaitu metode tanya jawab, seperti guru memberikan beberapa soal kepada siswa, lalu siswa juga menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Selanjutnya yaitu ada metode demonstrasi yang mungkin bisa dibilang seperti memperagakan suatu kejadian seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada metode diskusi dan lainnya. Nah, di sini mungkin metode diskusi itu seperti diskusi kelompok ya. Guru biasanya merancang beberapa bahan ajar untuk didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing, atau guru juga membuat beberapa kelompok. Nah, sedangkan dalam memilih teknik pembelajaran ini lebih difokuskan kepada pembelajaran secara sempit gitu ya, jadi lebih spesifik gitu. Nah, dan juga dilaksanakan bersamaan dengan metode yang dipilih dan juga teknik-teknik yang diajarkan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik-teknik yang digunakan untuk proses pembelajaran masalah. Nah, yang pertama ini ada teknik keterlibatan siswa. Nah, untuk teknik keterlibatan siswa ini yaitu merupakan teknik mengajar yang mengikut sertakan siswa secara fisik dan juga mental gitu. Nah, contohnya di sini mungkin ketika kita sebagai guru memberikan soal kepada siswa, contohnya kita memberikan soal matematika itu perkalian misalkan. Nah, ada beberapa perkalian yang harus diisi, lalu guru tersebut meminta agar beberapa siswa untuk maju ke depan untuk mengisi perkalian tersebut. Seperti itu. Yang kedua yaitu ada teknik analogi. Nah, teknik analogi ini yaitu suatu teknik yang berusaha menciptakan suatu cerita untuk mengilustrasikan suatu konsep. Mungkin ini bisa disebut juga sebagai alat yang konkret gitu ya. Dan teknik ini juga biasanya memang sangat sering dipakai oleh beberapa guru untuk memperlihatkan benda-benda konkret. Misalkan contoh di matematika itu yaitu contohnya misalkan bangun ruang, gambarnya seperti apa, konkretnya seperti apa gitu ya. Biasanya guru-guru juga membawa tabung atau alat-alat bangun ruang lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik menggunakan model. Nah, di sini teknik yang menggunakan model ini dalam proses pembelajaran mengajar, biasanya model-model ini digunakan berupa gambar atau benda yang digunakan untuk memperagakan referensi dari konsep yang dikembangkan. Nah, seperti yang tadi ya, seperti teknik analogi yang ini pun sepertinya memang berhubungan
dengan teknik menggunakan model ini karena biasanya menggunakan gambar atau benda yang konkret gitu ya, yang dibawa oleh guru seperti tabung dan juga bangun ruang yang lainnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yang keempat yaitu ada teknik permainan atau teka-teki. Nah, untuk teknik permainan sendiri ini adalah sembarang alat atau aktivitas yang mempunyai mempunyai satu atau lebih pemenang, di mana seseorang atau kelompok siswa saling berhadapan melakukan kegiatan bermain dengan menggunakan aturan-aturan yang tertentu. Nah, sehingga bisa didapatkan seorang atau kelompok pemenang atau juaranya. Dan biasanya contoh di sini mungkin bisa dikaitkan dengan permainan-permainan di kelompok gitu ya. Guru misalkan memberi contoh soal yang dikerjakan oleh setiap kelompok dan kelompok mana nih yang sekiranya bisa mengerjakan permainan ini dengan baik dan benar gitu. Nah, mungkin bisa diberi skor gitu ya, skor misalkan 1 sampai dengan 10. Kelompok mana saja nih yang mendapatkan skor terbanyak gitu. Nah, mungkin itu dia menjadi pemenang gitu ya. Kalau untuk teka-teki sendiri biasanya seperti kuis ya. Kuis itu biasanya guru kalau misalkan memberikan kuis kepada siswanya, mungkin siapa yang terlebih dahulu cepat menjawab pertanyaan itu yang menang gitu ya. Contohnya mungkin misalkan contohnya kalau misalkan di SD ini sebelum pulang nih biasanya guru-guru sering memberi soal misalkan perkalian misalkan 10 kali 5 itu berapa misalkan seperti itu. Nah, siapa yang cepat menjawab itu dia yang bisa pulang terlebih dahulu gitu ya, seperti itu. Nah ya, selanjutnya yaitu ada teknik simulasi. Teknik ini yaitu teknik simulasi atau aktivitas yang menggunakan aspek terpilih tentang suatu situasi kehidupan yang nyata gitu. Dan teknik ini pun biasanya sering dilakukan oleh kelompok ya, karena memang membutuhkan waktu yang sangat lama juga untuk pembelajaran simulasi ini karena harus beberapa orang yang memperagakannya seperti itu. Misalkan teknik kita melakukan percobaan mengisi volume tabung misalkan seperti itu dengan membawa beberapa alat untuk simulasikan di kelas. Seperti itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita lanjut ke penyanyi yang kedua yaitu kepada Penny Rosa, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Penny Rosa dengan NIM 1801370. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pemecahan masalah matematika dengan pendekatan soal cerita. Dari tujuan pemecahan masalah sendiri, matematika merupakan melatih siswa untuk terampil menggunakan pengetahuan yang telah dipelajari sehingga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam pembelajaran ini dapat dikatakan berhasil jika siswa dapat mengakomodasikan dan mengkonstruksikan pengetahuannya diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Lebih jauhnya itu untuk pemecahan masalah matematika. Mengakomodasikan di sini artinya yaitu dengan tersimpan di memori otak dalam jangka relatif lama. Sedangkan mengkonstruksi ini adalah pengetahuan baru hasil belajar dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu pendekatan matematika realistik tahap yang dilalui. Ada 5 tahap. Yang pertama adalah konseptual, artinya di sini adalah dunia nyata atau bisa kita sebut dengan pengalaman dari siswa itu sendiri. Sehingga siswa akan melibatkan pengalamannya dalam pembelajaran matematika ini khususnya dalam pemecahan masalah. Yang kedua yaitu kebebasan kepada siswa dalam membuat model. Di sini artinya kita sebagai guru harus bisa mengarahkan kepada siswa boleh mengeksplor model-model pemecahan masalah matematika yang sesuai dengan soal tersebut. Seperti itu. Contohnya nanti siswa diberi soal, 5 butir soal yang kemudian siswa bisa memilih model apa saja yang sekiranya siswa itu dipahami dan juga jalan alternatif untuk mudah menjawab soal tersebut. Siswa boleh mengeksplor model untuk pemecahan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu ada pembuatan produksi.
Dalam tahap ini, siswa dituntut untuk bisa melakukan refleksi pada bagian terpenting dalam pelajaran. Eee, Khususnya itu dalam proses pembelajaran, bagaimana siswa bisa menyingkapi proses pembelajaran, bagaimana saja pembelajaran, eee, bagian penting pembelajaran menurut siswa, sebagai bahan evaluasi juga untuk siswa dengan cara merefleksi pembelajaran. Yang keempat ada interaksi guru dan siswa. Di sini tentunya adalah poin yang penting untuk seorang guru dan siswa dapat berinteraksi. Mengapa? Karena dengan melalui interaksi ini, guru juga bisa mengetahui apakah pembelajaran hari ini sudah tercapai oleh siswa dengan cara mengetahui siswa aktif dalam pembelajarannya. Dan juga bisa meningkatkan stimulus pada siswa, keaktifan siswa juga. Pada langkah ini, guru harus sering bertanya jawab kepada siswa agar siswa terbiasa, apalagi dengan pelajaran matematika yang selalu dikaitkan dengan kata susah. Itulah yang menjadi PR untuk seorang guru, bagaimana bisa meyakinkan kepada siswa bahwa pelajaran matematika ini menyenangkan, dengan interaksi yang guru berikan kepada siswa itu baik dan juga dapat dipahami oleh siswa, tentunya dapat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Selanjutnya yang terakhir yaitu pengintegrasian unit matematika. Nah, artinya di sini adalah hal yang esensial karena jika diabaikan keterkaitannya dengan yang lain, maka akan menimbulkan perubahan kepada pemecahan masalah ini gitu. Dan juga pada pengetahuan matematika ini, pengetahuannya harus kompleks, tidak hanya di geometri, tidak hanya di aljabar, tetapi kita juga harus bisa mengetahui di bidang-bidang lainnya bagaimana kajian matematika yang sebetulnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Penny yang sudah menjelaskan materinya. Selanjutnya yaitu kepada Salwa, dipersilahkan. Terima kasih. Saya Salwa Amalia Nugra Utami dengan NIM 1800943. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis pendekatan matematika. Seperti yang sudah Penny jelaskan, di mana matematika memiliki beberapa pendekatan, termasuk pendekatan soal cerita. Nah, di sini terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan model dan juga pendekatan terjemahan. Yang pertama, pendekatan model. Nah, pendekatan model ini melibatkan siswa untuk membaca dan mendengarkan soal cerita. Lalu, setelah mereka mendengarkan soal cerita tersebut, mereka diminta untuk mengaitkan soal cerita tersebut ke dalam beberapa model yang telah mereka pelajari. Nah, jadi sebelum mereka dibacakan soal cerita atau diberikan soal cerita tersebut, guru sudah memberikan beberapa model-model cara pemecahan masalah dalam matematika. Contoh, mereka sudah diberi materi di mana mereka bisa menyelesaikannya dalam berbagai cara. Nah, dalam soal cerita itu, jadi siswa dapat mengaitkannya dengan cara yang sudah mereka pelajari, ataukah masuk ke dalam cara satu, atau cara kedua, atau cara ketiga yang telah mereka pelajari sebelumnya. Nah, yang kedua ada pendekatan terjemahan. Nah, pendekatan terjemahan ini, siswa diminta untuk teliti dalam membaca soal cerita kata demi kata, karena mereka akan diminta untuk menerjemahkan soal cerita tersebut ke dalam bahasa matematika. Ataukah itu masuk ke dalam perkalian atau penjumlahan atau sebagainya. Nah, dalam pendekatan terjemahan ini difokuskan ke dalam pemecahan matematika, bukan matematika secara umum, karena jika siswa belum menguasai matematika secara khusus, mereka tidak akan bisa mendapatkan atau tidak akan menyelesaikan masalah matematika yang sudah diberikan oleh guru. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Salwa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.